Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. 1, 2, 3, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Katakan amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, teman-teman muda yang luar biasa. Sungguh suatu sukacita kalau kita boleh datang di rumah Tuhan pada saat sore malam hari ini. Kenapa saya bilang begitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena kebanyakan anak-anak muda pastinya datang ke mall, jalan-jalan, nonton, atau duduk bersama-sama di kafe, makan. Tapi malam hari ini sukacita besar bagi teman-teman muda. Kenapa? Karena engkau mencari Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan mengalami hal yang sia-sia. Masa depanmu akan cerah. Masa depanmu akan gilang gemilang. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat saat ini. Bangsa kita, bangsa Indonesia, besok akan merayakan ulang tahun yang ke-69. Sudah tua ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau yang masa dulu lahirnya tepatnya tahun 1945, maka saat ini sudah 69 tahun. Tinggal 1 tahun lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Umur yang dikatakan dalam firman Tuhan hanya 70 tahun. Kalau dia sampai 80 tahun maka itu adalah bonus saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, 69 tahun. Itu adalah sudah sangat luar biasa. Sudah cukup matang, bahkan sudah cukup tua. Tetapi kita lihat di mana-mana saudara yang dikasih oleh Tuhan. Teman-teman muda, kita lihat apakah bangsa Indonesia ini sudah benar-benar merdeka. Kalau menurut teman-teman muda, apakah benar-benar sudah merdeka? Betul sekali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Merdeka memang dikatakan, tetapi masih banyak jajahan yang kita alami. Mungkin kita memang tidak dijajah oleh orang-orang asing dengan cara mungkin peperangan seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Tetapi saat ini kita bisa melihat bahwasanya kita masih dijajah dengan apa? Dengan keadaan kita, kemiskinan yang menindas kita saat ini. Itu adalah suatu jajahan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat mungkin, tapi ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun kita dijajah saat ini oleh kemiskinan, tetaplah kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Amin. Harus bangga saudara yang kasih oleh Tuhan. Apakah saudara teman-teman muda bangga menjadi warga negara Palestina? Seandainya Anda di Palestina saudara yang kasih oleh Tuhan. Enggak bangga kan? Kenapa? Di sana ada bom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Coba di sana kalau kita seandainya ada di Gaza. Ya ampun saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman muda. Sudah kena bom kita. Tetapi kita masih beruntung. Katakan beruntung ya. Kadang-kadang kita bilang begini. Udah patah pun kakinya karena masih hidup. Kita bilang beruntung masih hidup. Padahal udah cacat dia saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita saudara yang dikasih oleh Tuhan harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus memaknai kemerdekaan kita ini. Kenapa kita harus memaknainya saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena ketika kita merdeka berarti kita bebas dari segala jajahan orang asing. Apa sebenarnya makna daripada kemerdekaan itu? Yang pertama saudara yang kasih oleh Tuhan. Makna daripada kemerdekaan itu adalah hidup tanpa penjajahan. Sekarang ini kita sudah merdeka nggak daripada penjajah? Sudah kan? Kecuali Malaysia ya yang suka nokohin kita ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi itu pun kita udah merdeka. Kenapa tidak dijajah lagi? Tidak menjadi yang mencari makan orang. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kenapa saya bilang mencari makan orang? Contohnya seperti waktu Belanda. Kita yang susah payah mengerjakan. Tapi mereka yang menikmati hasilnya. Nah kita makanya dikatakan bahwasanya itulah makna daripada kemerdekaan. Berarti kita hidup tanpa penjajahan. Kemudian yang kedua adalah hidup dengan potensi maksimal. Apa potensi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan? Teman-teman muda di tempat ini. Harus kita lakukan dengan maksimal. Kenapa? Potensi maksimal itu harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk membangun bangsa Indonesia kita ini. Untuk mengembangkan istilahnya talenta yang kita punya itu harus kita maksimalkan. Harus kita keluarkan, jangan kita tahan. Ada banyak orang punya potensi yang sangat luar biasa di dalam sesuatu hal. Tetapi dipendamnya mungkin karena beberapa faktor. Mungkin karena malu. Atau tidak harus contohnya dia pengen bekerja di suatu tempat. Karena punya apa tetapi tidak punya orang yang menjadi penunjuk jalan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Anak-anak terang Tuhan angkat menjadi kepala tidak menjadi ekor. Amin.
Jadi Anda tidak perlu takut. Itu adalah makna daripada kemerdekaan. Ketika kita bisa mengeluarkan potensi kita yang maksimal, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka itu dikatakan bahwasanya kita telah mengalami kemerdekaan. Yang ketiga adalah hidup yang mampu mengalahkan setiap musuh. Hidup yang mampu mengalahkan setiap musuh. Kita bisa mengalahkan setiap musuh. Kita bayangkan para pembela-pembela, tentara-tentara kita pada saat itu. Bagaimana mereka membela bangsa Indonesia ini. Menghancurkan segala musuh-musuh mereka. Dan mereka boleh mengatakan bahwasanya kami telah merdeka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah hidup yang mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Kita di tempat ini juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan tadi. Bahwasanya kita harus merdeka dari dosa. Kalau kita merdeka dari dosa, maka kita telah merdeka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan mau diperbudak oleh dosa. Apa dosa kita? Mungkin kita bilang, apa sih saya nggak berzina kok, saya nggak mencuri. Ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa yang kita tidak sadari sehari-hari adalah dosa perkataan kita. Mati aku, benar-benar mati. Nanti gimana saudara yang dikasih oleh Tuhan? Syukur-syukur kalau udah bertobat. Kalau belum bertobat bagaimana dong? Masuk neraka. Lah yang jumpa di sana nanti siapa? Ulat-ulat, ular naga. Bukan sinaga ya, nggak ada sinaga nggak di sini. Di sana nggak ada sinaga nanti, yang ada naga. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus memaknai makna kemerdekaan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami kemerdekaan itu, sungguh satu sukacita bagi kita. Kenapa kita bisa bebas? Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita merdeka, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengalami apa dong? Kalau kita merdeka. Kalau kita merdeka maka kita tidak mau lagi diperhamba. Tidak diperhamba oleh apa? Kita tidak boleh diperhamba lagi oleh dosa. Mari kita buka dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Apa dikatakan di sana saudara yang kasih oleh Tuhan? Ada yang bisa baca, silakan baca, nggak usah malu-malu. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-1. Yang sudah baca bisa bantu untuk membacanya. Ada yang sudah dapat? Yang mau baca? Ada yang menjadi sukarelawan? Belum ada, kalau belum ada coba saya bacakan, kita dengar bersama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Jangan mau diperbudak lagi oleh dosa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak mau diperhamba oleh dosa. Apa yang menjadi sorotan kepada anak-anak muda saat ini saudara. Jangan pikir kalau tidak datang ibadah GSG, enggak datang ibadah pada hari Minggu. Itu bukan dosa. Jangan katakan seperti begitu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan jangan pernah engkau meninggalkan ibadah-ibadahmu. Kalau engkau meninggalkan ibadah-ibadahmu maka engkau berdosa. Engkau telah diperhamba oleh aktivitasmu. Jangan aktivitasmu yang mengatur engkau tetapi engkau yang mengatur aktivitasmu. Engkau harus katakan aku mampu mengatur waktuku. Dan memberikan persembahan yang indah di mata Tuhan. Yakni hidupku, tubuhku untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Kita siap mempersembahkan tubuh jiwa raga kita untuk Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya yang kedua adalah jika kita tahu kebenaran. Jika kita mengetahui kebenaran. Tadi kita baca di dalam firman Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32 dikatakan di sana. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Allah. Kebenaran itu adalah Injil saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika engkau mengetahui kebenaran ini maka engkau merdeka. Jika engkau menolak segala yang engkau lakukan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan-kebiasaan burukmu, maka engkau merdeka saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu ketahuilah kebenaran, pelajarilah kebenaran. Apa itu kebenaran? Tadi saya katakan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa, firman Allah yang ya dan amin dalam kehidupan kita. Pelajari itu, belajar firman Tuhan hari lepas hari, buka mata setelah tidur saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sembah Tuhan.
Katakan Tuhan Yesus engkau baik. Kadang-kadang saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita ini anak-anak muda ini udah langsung bangun. Udah terlambat ke tempat pekerjaan, ke tempat kuliah contohnya. Aduh udah terlambat ini. Selimut pun gak dilipat saudara yang kasih oleh Tuhan. Langsung pergi ke kamar mandi. Mana ada lagi waktu untuk menyembah Tuhan. Tetapi biasakanlah dirimu untuk menyembah Allah. Untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Teman-teman muda. Yang ketiga adalah jika kita menolak dosa. Yohanes pasal 8 ayat 35 sampai dengan 36 tadi dikatakan di sana. Bahwasanya dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Benar saudara yang dikasih oleh Tuhan firman Allah ini. Bahwasanya hamba itu memang tidak tinggal. Coba lihat dong. Di rumah majikan apakah hamba selamanya tinggal? Tidak bukan? Mereka pasti akan pulang suatu saat. Mungkin karena udah majikannya tidak senang lagi. Tetapi kalau anak tetap tinggal di dalam rumah. Kecuali anak gadis ya. Kalau udah menikah pasti dia ke rumah suaminya dong. Seperti saya contohnya. Tidak di rumah mama saya lagi. Saya ikut suami. Orang yang kasih oleh Tuhan. Itulah firman Allah pada saat sore hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan bahwasanya kita harus menolak dosa. Katakan tidak pada dosa. Kenapa takut? Yang pacaran teman-teman mulai tempat ini. Katakan tidak pada dosa. Jangan semakin diraba-raba. Oh haleluya. Diraba-raba sikilaba-raba. Semakin meraba semakin terasa. Haleluya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Katakan kepada cowokmu. Tanganmu merajalela di mana-mana. Darah Yesus. Katakan. Tolak dia. Anak muda sekarang. Enggak ada di sini ya. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada seperti begini. Kalau anak-anak di luar sana yang tidak mengenal Yesus Kristus. Semakin diraba katanya. Semakin dekat. Melekat erat. Haleluya. Haleluya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Katakan tidak. Enak aja belum tentu lo suami gue. Ya enggak. Kalau dia suami kita enggak apa-apa dong. Nah ini. Tiba-tiba nanti udah lokasi apa katanya. Say bye-bye, goodbye. Nangis lo jadinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ingat, katakan tidak pada dosa. Haleluya. Yang keempat adalah, jika kita dipimpin Roh Kudus, kita akan mengalami kemerdekaan. Haleluya saudaraku. Kita akan mengalami kemerdekaan ketika Roh Kudus memimpin kita. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sana? 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika ada roh Allah di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Jangan biarkan roh Allah tidak tinggal di dalam kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita diperhamba oleh dosa, maka roh Allah akan meninggalkan kita. Jangan mau ditinggalkan oleh roh Allah saudara yang dikasih oleh Tuhan oleh karena dosa. Jangan diperhamba oleh dosa. Karena kalau kita diperhamba oleh dosa, maka roh Allah akan menjauh daripada kita. Kenapa? Karena kita tidak kudus. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang di tempat ini, jagalah kekudusan. Karena Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan kudus. Kudus bukan berarti tidak berbuat dosa sama sekali ya. Saya pun berbuat dosa kepada anak-anak saya. Tetapi kenapa saudara yang kasih Tuhan? Ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya hari ini lalai melakukan firman-Mu. Tuhan akan pulihkan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingat. Engkau sungguh mempunyai manfaat bagi bangsa Indonesia yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-69 ini. Jangan engkau mengatakan, siapalah aku ini? Aku kan masyarakat kecil, gak ada gunaku. Jangan engkau berkata demikian saudara yang kasih Tuhan. Engkau sungguh dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jika kita siap hidup sebagai hamba Allah, maka kita juga mengalami kemerdekaan. Coba kita buka dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Ini harus ada yang bantu saya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Coba satu orang membacakan kepada kita. Jangan segan-segan saudaraku. Jangan malu-malu membaca firman Tuhan. Ada yang dapat? Coba dibacakan satu orang. 1 Petrus 2 ayat 16.
Haleluya. Marilah kita hidup sebagai hamba-hamba Allah. Bukan sebagai hamba-hamba Allah, saudara, atau hamba-hamba setan. Tetapi marilah kita hidup sebagai hamba-hamba Allah. Dan apa saudara yang kesulitan? Ketika kita berlaku sebagai orang yang merdeka. Apa yang merdeka tadi saudara katakan sebagai anak-anak Tuhan? Merdeka terhadap dosa. Ketika kita merdeka dari perhambaan terhadap dosa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka kita hidup sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat, sekali lagi saya katakan, bahwasanya engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Dan engkau sungguh bermanfaat bagi bangsa Indonesia ini. Jadilah para pendoa-pendoa bagi bangsa Indonesia. Jadilah pendoa bagi bangsamu ini. Jangan engkau katakan, apalah doaku ini, paling aku mengatakan Tuhan berkati Indonesia. Bukannya makin diberkati Indonesia ini, malah makin merosot. Tengok, pemilihan presiden jontok-jontokan. Yang satu gak mau mengalah, yang satu mengumumkan di TV yang satu, yang satu mengumumkan di TV yang satu. Dua-dua jadi presiden dong, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau gak mau mereka, saya juga mau jadi presiden aja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Cocok kira-kira saya jadi presiden? Haleluya. Tati aja yang bilang cocok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman muda, engkau adalah pemimpin-pemimpin nantinya. Amin. Siap gak jadi pemimpin? Nih rata-rata muka-muka yang pengen jadi PNS kayaknya ini. Haleluya. Saya juga mau jadi PNS dulunya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ngebet banget. Jadi tiap-tiap kali ada di Pulau Nias itu, kalau ada itu calon PNS, situ ribuan orang pun nanti mendaftaran. Saya ikut saudara, panas-panasan demi PNS ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Kalau sekarang saya bilang, lebih enak lah jadinya jadi hamba Tuhan daripada PNS ini. Haleluya. Buktinya gak jadi PNS, dipelihara Tuhan kok. Siapa yang mau berangkat ke Sibolga saudaraku? Haleluya. Mau berangkat ke Sibolga, saudara yang kasih oleh Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Kalau memang Tuhan pakai engkau di sana, maka Tuhan pasti izinkan engkau menang untuk menjadi PNS. Dan jadilah berkat. Jangan engkau jadi PNS, tiba-tiba udah jadi kepala, udah koruptor. Tiba-tiba nanti dengar teman-teman sini, tahu gak engkau si Anu? Ya kenapa? Udah di penjara, di kamar 13. Salah mak. Kasihan kan? Jadilah menjadi berkat bagi setiap orang. Jika engkau menjadi menjadi seseorang di tempat engkau bekerja, menjadi pemimpin atau apapun, bahkan di tempat pekerjaanmu sekarang sebagai apapun engkau, jadilah berkat. Jangan harus engkau jadi pemimpin baru jadi berkat. Dan ingat saudaraku, dengan memperingati hari kemerdekaan yang ke-69, jangan engkau mengutuki bangsa Indonesia, tapi katakan berkat bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsaku, dipulihkanlah bangsaku, diberkatilah Jokowi. Haleluya. Ya dong, diberkati Jokowi. Tuhan Yesus jamahlah hati Jokowi. Biar dipikirkannya lah masyarakat kecil ini. Biarlah dipikirkannya orang-orang Kristen ini. Biar jangan gereja ditutup lagi saudaraku. Teman-teman muda, susah hati kita loh melihat saudara-saudara seiman kita. Orang-orang Kristen di Aceh sana. Dibakar gerejanya, ditutup gerejanya. Bagaimana lagi mereka memuliakan Tuhan nantinya. Kalau tidak ada rumah. Rumah untuk dipakai untuk tempat beribadah. Susah hati mereka bukan? Oleh karena itu jadilah berkat saudaraku. Doakan bangsa Indonesia ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami butuh engkau memulihkan bangsa kami. Mari kita buka dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Apa dikatakan di sana? Yeremia pasal 29 ayat 7. Itulah yang harus kita lakukan bagi bangsa Indonesia ini. Ada yang sudah dapat? Coba bacakan. Haleluya, ketika engkau mendoakannya, kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kota juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan engkau berkata bahwasanya doamu tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu bangsa di Guatemala, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu mereka itu mengalami kekeringan dan kemudian mereka mengalami kemiskinan yang sangat besar. Tetapi Tuhan dapat memulihkannya. Kenapa? Bangsa di sana, masyarakat di sana, saudara yang dikasih oleh di suatu desa, berdoa bertalu-talu kepada Tuhan Yesus. Setiap malam terjadilah pemulihan saudaraku. Mereka berdoa bertalu-talu kepada Tuhan supaya desa mereka dipulihkan. Apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan? Desa yang ada di Guatemala itu jadinya dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengalami tanah yang subur dan akhirnya tidak ada mereka mendapatkan pengangguran di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga jangan hanya sekedar mendoakan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kita melakukan sesuatu. Kita aktif melakukan sesuatu. Bukan berarti kita harus